Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tegar. Saya akan bertugas sebagai moderator pada kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai inflasi dan pengangguran, dan saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Intan Dwi Puspitasari, yang kedua ada Yulia Safitriana, yang ketiga ada Nur Aziza, yang keempat ada M. Najih Mubarak, yang keempat ada Tegar, yang kelima ada Ahmadi, yang keenam ada Zaritananda Amalia, dan yang ketujuh ada Firzi Habibatin Nuriyati. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yakni asar pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan saya sampaikan. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi sendiri berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Kenaikan ini dapat diukur dengan menggunakan indeks harga yang merupakan rata-rata harga konsumen atau produsen. Indeks harga sendiri adalah rata-rata tertimbang dari sejumlah barang dan jasa. Dalam membuat indeks harga, para ekonom menimbang harga individual dengan memperhatikan arti penting setiap barang secara ekonomis. Indeks harga yang digunakan untuk mengukur inflasi yaitu ada indeks harga konsumen IHK, deflator GNP, dan indeks harga produsen atau IHP. Oke, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saudara Ahmadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadi. Saya akan menjelaskan jenis-jenis inflasi dan penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, jenis-jenis inflasi berdasarkan sifatnya. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang nomor 1, inflasi ringan atau merayap atau bisa disebut dengan creeping inflation, ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang rendah, biasanya kurang dari 10% setahun. Ciri dari inflasi ini adalah kenaikan harga yang relatif lambat dan berlangsung dengan lambat. Yang nomor 2, inflasi sedang atau bisa disebut dengan galloping inflation. Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya sekitar antara 10-30% per tahun. Jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Yang nomor 3, inflasi berat, yaitu bisa disebut dengan high inflation. Sesuai dengan namanya, jenis-jenis inflasi ini adalah yang tergolong berat, mencakup laju mulai dari 30-100% per tahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Yang terakhir adalah inflasi sangat berat, atau bisa disebut dengan hyperinflation. Jenis-jenis inflasi ini sangat dirasakan karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Indonesia pun pernah mengalami inflasi ini, bahkan mencapai 600% di tahun 1998. Penyebabnya karena terjadinya pencetakan uang secara besar-besaran demi menutup defisit anggaran pada waktu itu. B. Berdasarkan asalnya, sedangkan jenis-jenis inflasi bila ditinjau dari asalnya terbagi menjadi 2 sebagai berikut. Yang pertama,
Domestic inflation. Domestic inflation berasal dari dalam negeri. Inflasi jenis ini biasanya diawali dengan adanya defisit dalam APBN. Jika pemerintah memutuskan untuk membiayai APBN dengan melakukan pencetakan uang baru, maka akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Meningkatnya jumlah uang yang beredar ini akan cenderung meningkatkan harga-harga kebutuhan. Akhirnya timbul inflasi dalam negeri. Penyebab inflasi. Adapun hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi dalam negeri adalah meningkatnya biaya produksi dalam negeri dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang, sementara kenaikan penawaran tidak bisa mengimbanginya. Yang kedua, imported inflation. Imported inflation berasal dari luar negeri. Inflasi ini timbul karena naiknya harga-harga kebutuhan di luar negeri atau di negeri-negeri mitra dagang. Karena harga kebutuhan di luar negeri meningkat, otomatis harga barang tersebut pada saat dijual kembali di Indonesia juga akan menjadi tinggi. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materi dari Mas Ahmadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, yakni Nur Azizah, mengenai dampak positif inflasi dan cara menghitung inflasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dampak terjadinya inflasi. Jadi inflasi itu sendiri terdapat beberapa dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu bagi para peminjam dari bank, karena uang yang dikembalikan nilainya kecil karena adanya harga barang lain yang mengalami peningkatan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang meminjam dari bank karena uang yang sudah diterima dulunya nilainya besar, dan sekarang saat terjadinya inflasi pihak yang meminjam itu mengembalikan dengan nilai uang yang kecil, tapi nilai angkanya sama, cuma nilainya lebih kecil karena terjadinya inflasi itu sendiri. Dan di situ mendapatkan keuntungan dari pihak yang meminjam di bank itu. Yang kedua, produsen mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena harga relatif naik dan laba yang diterima dari produsen semakin banyak, karena awalnya harga untuk diproduksi saat dulunya sebelum terjadi inflasi mungkin relatif kecil, dan sekarang terjadi inflasi harganya naik dan labanya menjadi lebih besar. Contohnya seperti bahan pokok yang dulunya diproduksi oleh produsen nilainya lebih kecil dan sekarang menjadi naik, dan mendapatkan keuntungan tersendiri karena masyarakat pastinya masih akan membeli bahan pokok tersebut, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya masyarakat akan tetap membeli meskipun harganya naik. Dan di sini ada sisi dampak negatif dari terjadinya inflasi, yaitu kehidupan seseorang menjadi lebih berat karena meskipun harga naik, tapi pendapatan yang diterima oleh pekerja tidak menjamin naik. Ada juga yang masih tetap seperti PNS. Itu kan gajinya tetap dan tidak akan berubah, atau seperti gaji UMR-an. Dan di situ mendapatkan terjadinya kerugian tersendiri bagi para pekerja yang gajinya relatif tetap. Yang kedua, sektor perbankan mengalami kerugian di bagian peminjaman uang karena masyarakat yang meminjam uang dikembalikan saat terjadinya inflasi nilainya relatif kecil, padahal pihak bank dulunya memberikan nilai yang besar karena sebelum terjadinya inflasi itu sendiri. Dan
Hal tersebut menjadi kerugian yang diterima dari pihak bank. Ekonomi suatu negara juga menjadi efek negatif dari terjadinya inflasi, yaitu karena tersebarnya mata uang lainnya di suatu negara, dan hal tersebut menjadi gangguan tersendiri di perekonomian suatu negara. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung inflasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung inflasi menggunakan indeks harga konsumen atau indeks biaya hidup. Laju inflasi dapat dihitung melalui perhitungan persentase kenaikan atau penurunan indeks harga dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan. Rumus yang dipakai yaitu LIT sama dengan HKT dikurangi HKT-1 dibagi HKT-1 dikali 100. Maksud dari LIT yaitu laju inflasi tahun atau periode tahun. HKT harga konsumen periode tahun. HKT-1 harga konsumen periode tahun dasar. Saya misalkan seperti contoh soal. Misalkan indeks harga hidup tahun 2003 sebesar 181,5. Itu atas dasar tahun 2000. Kemudian naik 195,3 pada tahun 2004. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan cara HKT tahun dikurangi HKT tahun dasar dibagi HKT tahun dasar dikali 100. Yaitu dimana HKT tahun yang naik yaitu 195,3 dikurangi harga konsumen periode tahun dasar yaitu 181,5 dibagi HKT tahun dasar yaitu 181,5 dikali 100. Hasilnya yaitu 7,6%. Terima kasih atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Aci. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pengangguran. Pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerjaan tersebut. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja. Bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga mendapatkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dari jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.
ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran. Konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang perlu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja dilakukan oleh lebih banyak orang. Jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran friksional, sifatnya sementara, disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dan membuka lamaran. Pekerjaan ini terjadi karena pelamar kerja tidak mampu memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh pembuka lamaran kerja. Yang kedua, pengangguran konjungtural, pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Yang keempat, pengangguran musiman, keadaan menganggur yang disebabkan oleh fluktuasi. Terima kasih atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yulia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengangguran dan akibat pengangguran. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. 1. Pengangguran friksional. 2. Pengangguran konjungtural. 3. Pengangguran struktural. 4. Pengangguran musiman. 5. Pengangguran siklikal. 6. Pengangguran teknologi. 7. Pengangguran siklus. Berdasarkan cirinya. 1. Pengangguran terbuka. 2. Pengangguran tersembunyi. 3. Pengangguran bermusim. 4. Setengah menganggur. Akibat pengangguran bagi perekonomian Indonesia. 1. Penurunan pendapatan per kapita. 2. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. 3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Bagi masyarakat, 1. Menjadi beban psikologis dan psikis. 2. Dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. 3. Menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Terima kasih atas penyampaiannya dari saudara kita Yulia. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, nama saya Intan Dwi Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan inflasi dan pengangguran. Tingkat pengangguran yang rendah cenderung disertai oleh tingkat inflasi yang tinggi, dan sebaliknya tahun-tahun dengan tingkat pengangguran yang tinggi cenderung disertai dengan inflasi yang rendah. Dalam buku Menkyu tahun 2012 menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat.
Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, yaitu jika permintaan naik, maka harga akan naik. Karena tingginya harga atau inflasi, maka untuk memenuhi permintaan tersebut, produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu input yang dapat meningkatkan output. Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga. Terima kasih atas penyampaiannya, Saudara Intan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Virgi mengenai inflasi dan pengangguran di Indonesia dan cara mengatasi inflasi dan pengangguran. Waktu dan tempat dipersilahkan. Inflasi dan pengangguran di Indonesia. Berdasarkan penelusuran, tingkat inflasi pangan di Indonesia naik turun sepanjang periode 2014 sampai 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pangan pada 2014 mencapai 10,57%. Setahun setelahnya, inflasi turun menjadi 4,93%. Pada 2016, inflasi pangan naik menjadi 5,69% dan turun lagi pada 2017 menjadi 1,26% tahun lalu. Inflasi pangan berada di level 3,41%. Jumlah penduduk miskin di Indonesia juga telah mencapai di bawah 10% sejak Maret 2018. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin pada September 2018 telah mencapai 9,66% atau setara dengan 25,67 juta jiwa. Persentase penduduk miskin di Indonesia sejak 2014 cenderung turun meski sempat naik pada periode 2014 sampai 2015. Untuk jumlah pengangguran, per Agustus 2018 angkanya mencapai 7 juta jiwa atau menurun 0,07% dibanding Agustus 2017. Cara mengatasi inflasi dan pengangguran. Terdapat 3 cara, yaitu 1. Kebijakan moneter, 2. Kebijakan fiskal, dan 3. Kebijakan lainnya. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu kebijakan menetapkan persediaan kas, kebijakan diskonto, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah kebijakan untuk dapat mempengaruhi tingkat inflasi, yaitu menghemat pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Kebijakan lainnya, untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menetapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain, yaitu meningkatkan produksi, menambahkan jumlah barang di pasar, dan menetapkan harga maksimum untuk beberapa. Terima kasih kepada Saudara Virgi atas penyampaian dan pemaparan materinya. Selanjutnya, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Zarita mengenai pengendalian pengangguran serta kesimpulan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya, Zarita Nanda Amalia, akan sedikit memaparkan tentang pengendalian pengangguran di Indonesia, yaitu yang pertama, membuka lapangan pekerjaan, yang kedua, meningkatkan peredaran model usaha, yang ketiga, melatih para calon pekerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri, dan yang keempat, training atau pelatihan sertifikasi untuk para calon pekerja.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga, sedangkan pengangguran merupakan kesempatan yang timpang yang terjadi antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja, sehingga sebagian angkatan kerja tidak dapat melakukan kegiatan kerja. Inflasi memiliki keterkaitan terhadap pengangguran. Jika tingkat pengangguran yang rendah, maka akan menimbulkan masalah inflasi. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran tinggi, maka tingkat harga-harga akan relatif stabil. Selain itu, melemahnya daya beli masyarakat akibat harga barang berakibat pada lemahnya investasi pula dan berakibat pada menambahnya pengangguran karena tidak ada lagi kesempatan kerja. Demikian tadi presentasi kelompok dari kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.